What's going on everybody? Welcome to the channel. Kali ini kita akan menuju ke belakang Gunung Ternate untuk menikmati suasana weekend di sana. Oke? Stay tuned, keep watching. Let's go. And this is traditional Dufa-Dufa market. So you want to buy the rainbow cakes. Rainbow cakes. It's yummy cakes. Oh yeah, I like it very much. Okay. Many people are enjoying the beauty of the beach. Baru ya, kemarin ya keluar? Iya. Masya Allah. Hah? Kemarin. Baru ambil kemarin. Kemarin. Duduk. Lama. Baru ambil kemarin. Oh. Ini teman sekolah saya dulu di SMA Muhammadiyah. Sekarang beliau jadi dosen, jadi pakar perikanan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Gitu. Bapak Asis, jelas beliau. Ini danau Tolire kecil. Kalau yang di sana kan Tolire besar kemarin. Orang diterkam buaya. Semoga di sini tidak ada buaya ya. Buaya darat. Buaya darat. Kalau buaya darat mah banyak. Jadi ini namanya Danau Tolire kecil atau Tolire Ici. Ya. Sayangnya banyak sampah-sampah di bawahnya itu. Nah ini orang perikanan nih yang punya laut. Gimana harus mengantisipasi ini? Balik ke masyarakat. Ya, Kesadaran masyarakat. betul. Tapi kesadaran masyarakat itu tidak akan lahir kalau tidak ada sentuhan, ya kan? Dari pemerintah, mungkin juga dari kampus, dari NGO. Kan sekarang kan banyak LSM itu. Tapi banyak LSM juga kan kurang berperan kan? Kalau semua stakeholder berperan mengatasi masalah sampah, masalah lingkungan, pasti beres. Ya kan? Jadi tidak harus menunggu kapan pemerintah membangun. Nah, terutama yang punya laut kan? Baik dan buruknya tergantung Iya. masyarakat. Betul. Nah, masyarakat juga mempunyai SDM kurang bagus berarti kurang tersadar. Betul. Makanya kurang. Tapi kalau ada SDM-nya berarti kesadarannya tinggi. Kalau di kampus di UMU ada program-program sosialisasi tidak? Kalau di dosen itu kan bukan program dosen tapi namanya pengabdian. Pengabdian Nah, pengabdian itu kan melalui mahasiswa. bukan melalui dosen melakukan pengabdian di masyarakat, seminar lokakarya itu. Dan jadi masing-masing topik, baik topik tentang kerusakan lingkungan, menjaga mangrove, lamun, abrasi. Ini kan termasuk abrasi. Termasuk apa itu? Abrasi. Abrasi, Kalau ya. pasirnya diambil kemudian dijual ke masyarakat, Oke. berarti lama-kelamaan berarti abrasi pantai. Makanya kita mangrove untuk menjaga apa nama wilayah pesisir. Kalau pasir diambil berarti kan habis. Ini hancur ini. Danau juga habis. Gitu. Betul. Makanya ditanam mangrove biar menjaga pesisir itu aman dari abrasi. Begitu. Jadi ini untuk mencegah ya? Ya, Membentengi mencegah abrasi pantai. Tiap tahun itu mendatangi masyarakat, mahasiswa untuk praktek di sini. Jadi praktek itu mencari spesies ikan di air tawar, kemudian biota lain, contohnya. Di sini? Iya, kalau dari hasil pengamatan mahasiswa, di sini itu masih kategori pencemaran rendah, karena masih terdapat biota-biota yang ada di sini. Gitu. Kalau tingkat kategorinya pencemaran agak tinggi berarti kan biotanya sudah tidak ada lagi yang hidup di sini. Tapi kan ada. Masih ada kerang, masih ada kepiting, masih ada ikan, masih ada lamun, masih ada karang. Berarti masih agak bagus. Masih ada mangrove. Berarti di mangrove itu. Mangrove bakau itu. Bakau. Ya, bakau dan mangrove. Yang sana itu ya. Ya.
Gitu. Kalau saya lihat di sini banyak juga sampah ya di bawah airnya. Di sana kelihatan ada botol-botol aqua. Nah, ini perlu masyarakat di sini diedukasi, ya kan? Jadi tidak saja berjualan menikmati hasil, tapi juga menjaga lingkungan. Bisa tidak ke depan, misalnya mahasiswa umum khusus jurusan perikanan kelautan turun melakukan sosialisasi di sini, Memberikan edukasi, ya kan? menjaga kelestarian pesisir pantai. Tapi kalau sampah ini kan tiap tahun pemerintah sudah melakukan sosialisasi di pemerintah kelurahan, camat, baik wali kota sudah, lingkungan hidup sudah. Tapi itu tidak teratasi malah sampah. Berarti kan sampah ini kan bukan cuma di sini, tapi kan hampir seluruh kecamatan kota itu semua memang kayak begini. Tinggal masyarakat yang melakukan kesadaran saja. Nah, jadi kalau kita berharap kesadaran masyarakat susah, sampai kapan susah masyarakat mau sadar, maka perlu sentuhan dari pemerintah, dari kampus, dari LSM, ya kalangan civil society yang cerdas ikut ambil bagian. Jadi kalau berharap pada pemerintah kelurahan, wali kota susah. Sampai sekarang problem sampah dalam kota hancur. Kalau Bapak Asis ke dalam kota lihat, luar biasa. Median-median jalan yang bukan tempat penampungan sampah ditampung di situ berhari-hari. Itu kan sangat disayangkan. Sampah ini kan bukan cuma di kota, tapi kita di pulau juga sudah terjadi pembuangan sampah sembarangan, baik di Barangka, kemudian sampah di mana-mana. Itu juga banyak di kelurahan itu kena penyakit malaria. Itu kan akibat dari pembuangan sampah sembarangan. Begitu. Jadi walaupun kita dunia bidang akademisi, pemerintah, tapi kalau kita lakukan sosialisasi tapi masyarakat tidak menyadari, berarti sama aja. Nah, jadi gini, itu. Memang masyarakat harus diedukasi terus menerus. Saya kira tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk mengedukasi. Contoh masyarakat yang tinggal di kawasan ini yang berjualan, kan mereka berjualan di sini, mereka punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan di sini. Itu kan dikumpul semua, kumpul rapat, diberikan peringatan, diberikan edukasi, tidak boleh buang sampah, kalau buang sampah lingkungannya jadi begini, jadi rusak. Nah itu kelihatannya kalau di Maluku Utara kampus-kampus belum berperan maksimal, ya, mendorong bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat. Misalnya umum kan ada jurusan Fikes, ya kan? Di Poltekkes juga kan ada jurusan lingkungan kalau saya tidak salah, ya kan? Nah, belum lagi di jurusan-jurusan teknik misalnya, belum lagi ada LSM. Kalau semua stakeholder ini bergerak mengeroyok, nanti selesai. Ya, masalahnya kan kita tidak konsisten. Nah, kampus salah satunya, dosennya, mahasiswanya kurang ambil bagian di situ. Sebetulnya begini, pemerintah ini kan kurang percaya terhadap dunia akademisi. Ya, kurang percaya. Ya, kurang percaya karena gini. Kalau kurang percaya itu kan jadi soal. Ya, karena gini, biasanya kota-kota besar, kampus-kampus besar di Indonesia, itu pemerintah kota itu atau provinsi itu kerjasama dengan pihak kampus. Betul. Untuk melakukan kajian akademik. Betul. Baik penelitian, pengabdian, kemudian dari hasil penelitian itu rujukan ke pemerintah untuk mengambil suatu keputusan. Kayak kemarin, saya penelitian di Kota Ternate. Itu saya diundang untuk melakukan presentasi hasil penelitian saya. Oke. Nah, kayak begitu, seperti harus begitu. Penelitiannya tentang apa? Tentang pemasaran ikan di DPR. Ikan ya? Iya. Nah, kayak gitu. Kita di sini memang masih agak kurang sekali, minim sekali, baik provinsi maupun kota. Coba diceritakan pemasaran ikan itu gimana? Biar ini publik bisa tahu dan pemerintah bisa tahu bahwa sejauh ini pemerintah itu hanya segini. Ya. Kan pemasaran ikan itu kan ada data naik, ada turun. Karena ikan itu, penangkapan ikan itu karena tergantung cuaca, kondisi alam. Gitu. Jadi tiap tahun itu ada penangkapan menurun, ada yang meningkat karena disebabkan oleh musim tadi. Begitu. Terus pemasaran juga terbatas, mungkin skalanya adalah alat tangkapnya. Nah, kemudian pemasarannya masih kurang modern, kurang promosi ke media. Gitu. Jadi tahun 2017, 18, 19, 20, 21 karena ada COVID. Makanya mengalami penurunan. 2020. Nah, 20. Jadi 2021 itu memang mengalami peningkatan karena COVID-nya sudah mulai kembali pulih. Pemasaran ikannya bertambah besar.
kebutuhan untuk konsumen untuk memenuhi kebutuhan gizi pangannya makin tinggi setelah COVID itu. Makanya pemasarannya semakin meningkat. Gitu. Itu hasilnya. Gitu. Itu di kota Ternate ya? Kota Ternate. Tapi cuma satu jenis ikan saja yang saya lakukan penelitian. Oh, ikan apa? Ikan tuna. Ikan tuna. Iya. Nah, saya mau nanya sejauh mana tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan tuna? Karena kebanyakan orang Maluku Utara itu katanya banyak boboso, pamali, ya, pamali semacam kepercayaan dalam suatu masyarakat, sesuatu yang tidak boleh dimakan, ya kan? Karena punya alasan-alasan tertentu. Nah, gimana masyarakat di Ternate? Nah, kalau saya sih sampai sejauh ini saya belum tahu yang kayak gitu, pamali itu, begitu. Nah, cuma tingkat konsumen untuk mengkonsumsi ikan ini semakin di Maluku Utara khususnya itu memang tinggi ya? Ya tinggi ya. Ya beda dengan ikan cakalang, karena tuna dan cakalang itu gizinya lebih tinggi adalah tuna, begitu. Makanya tuna itu sangat prospek, sangat baik untuk konsumsi, baik kalangan ekonomi di bawah sampai ekonomi di atas semua konsumsi. Begitu. Beda dengan cakalang. Kalau cakalang kan ada gigitannya banyak. Dari hasil penelitian itu di kota Ternate khususnya ya, itu tuna lebih meningkat ketimbang cakalang. Ya. Berarti harga jual juga tuna agak mahal. Begitu. Berarti belakangan sudah mulai ada peningkatan konsumsi terhadap ikan tuna. Mungkin mindsetnya sudah berubah. Ya, karena kalau kita biasa beli ikan tuna di pasar, misalnya gohu, atau orang yang jual ikan yang masak itu, kalau kita mau nanya, justru masih kurang ikan tuna. Alasannya karena banyak orang masih makan ikan cakalang. Nah, kan tadi saya bilang konsumsi ikan tuna itu prospeknya lebih berkembang lebih baik, lebih bagus ketimbang cakalang. Karena tadi saya bilang cakalang itu ada kandungan daging ikannya itu sangat, bahasa kasar sini itu bilang banyak alergi. Memang gizinya tinggi tuna, tapi masyarakat kebanyakan belum menyadari kalau tuna itu lebih tinggi protein, ya kan? Lebih bergizi. Itu dagingnya kompak, halus, lembut, ketimbang cakalang. Tapi satu spesies dengan cakalang dengan tuna, itu satu family. Iya. Terus hasil penelitian itu gimana respon pemerintah? Ya, kalau respon yang saya saran yang pertama itu pemerintah harus kerjasama dengan PPN untuk memasarkan ikan tuna itu lebih ke negara-negara berkembang, contohnya ke Jepang. Karena ekspor ikan tuna di kota Ternate di PPN itu cuma 3 negara. Di mana di PPN? Vietnam. Yang di luar ya, Vietnam, Cina, tambah Amerika. Gitu. Nah, lokal itu Surabaya, Manado, Surabaya, Bitung, Makassar. Gitu. Selama ini ada tidak nelayan-nelayan di Ternate? Itu dia jual ikan ke Surabaya, ke mana lagi? Ke Jakarta. Ada tidak di kota Ternate? Kalau untuk ekspor harus melalui pemerintah. Itu karena nelayan kan takut rugi. Kota Ternate ekspor tidak ikan tuna? Ekspor PPN, lewat PPN. Gimana dia ekspornya? Tadi saya bilang tadi. Kalau lokalnya itu Surabaya, Makassar, Bitung. Kalau sekarang internasional itu Vietnam, Cina. Pemerintah kota memang lagi ekspor juga. Bukan pemerintah kota tapi PPN, dia di bawah naungannya Kementerian Perikanan dan Kelautan. PPN. Pelabuhan Perikanan Nusantara. Oh, Pelabuhan Perikanan Nusantara. Itu. Karena di Morotai memang tiap berapa bulan ikannya diekspor ke Vietnam. Morotai. PT Samudra, PT apa nama? Harta Samudra. Ya. Jadi PT Harta Samudra di Morotai setiap berapa bulan mengekspor ikan ke Vietnam. Dan produksinya termasuk besar. Kalau sana kan ambil masalah ya, dong ambil ikan di masyarakat kan, masyarakat kalangan bawah, makanya dapat banyak. Ya, jadi nelayan di masing-masing di kampung itu dijual ikan langsung ke PT Harta Samudra. Tapi harga nilai jualnya rendah. Harta Samudranya langsung ekspor ke sana. Harga ya, termasuk rendah begitu. Saya tidak tahu pastinya sekarang harga per kilo berapa. Karena itu harganya variasi ya. Dari 20 up, 30 up, terus-terusnya. Nah, dan masyarakatnya adanya Bapak Asis justru jarang mengkonsumsi ikan-ikan tuna. Jadi nelayan itu yang biasa nangkap ikan tuna, dia jual ikannya ke
perusahaan, Dan baru dia makannya pakai apa? Makannya mie goreng, mie kuah, makan pakai nasi. Nah itu sangat lucu juga. Jadi dia nangkap ikan tuna, lalu memberi makan kepada anak istri pakai apa? Super mie. Akhirnya anak-anak kita SDM-nya ya SDM-nya, otaknya mungkin kurang berkembang. Karena kandungan gizi dalam tubuh Ya. manusia itu kurang. Gizi yang justru masyarakat perlu makan ikan tuna malah diekspor. Nah, itu jadi kendala ke depan nanti ya. Pemerintah harus memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat agar masyarakat tidak hanya berorientasi bisnis, ya kan? Lalu buat apa juga setelah ikan dijual lalu uangnya diapakan? Untuk kebutuhan keluarga, Nah. mungkin anaknya ongkos sekolah. Misalnya, tapi di lain sisi SDM anak-anaknya tidak berkembang karena sumber daya manusia dimulai dari Kekurangan gizi. nutrisi, ya kan? Kalau nutrisi saja kurang, otomatis otak kurang bekerja dengan baik. Tapi Bapak kuat makan ikan? Oh, saya kuat makan ikan. Bapak Asis, saya tiap hari makan ikan tuna. Setiap hari. Ya, setiap hari. Saya tiap hari kalau tidak gohu ikan, gohunya harus ikan tuna. Kalau bukan gohu, tunanya, tuna bakarnya. Ikan Setiap fufu. hari. Ikan fufu. Ikan fufu sering. Tapi kebanyakan ikan tuna bakar sama ikan tuna gohu. Kalau fufu sering-sering. Kalau tidak ada bakar, tidak ada gohunya, ikan asap. Termasuk itu kan yang Bapak Asis teliti itu kan. Iya. Nah, coba gimana dijelaskan lagi kepada masyarakat. Apakah sehat kalau ikan fufu itu, ikan asap? Kalau ikan sih, Layak memang kalau dikonsumsi, ikan sih semua jenis ikan itu memang wajib dikonsumsi. Dan ikan asap itu memang bukan lagi salah satu hal yang baru di Ternate itu bilang bahwa ikan fufu itu baru makan, bukan, tapi memang sudah lama dari sejak nenek moyang kita. Oh gitu. Mulai dari pertama hidup itu sudah kena Layak ikan asap. konsumsi ya? Layak konsumsi. Layak, ya? Dan ikan fufu itu konsumsi bukan cuma kalangan orang kaya, bukan, tapi kalangan bawah juga sangat suka. Dan lebih tahan ya pada ikan fufu ya. Kan daya awetnya kan kalau paling lama disimpan itu paling 3 hari. 3 hari. Kalau ditaruh di kulkas, di freezer itu masih bisa 5-6 hari. Gitu. Tapi kalau kita tinggal begini, itu paling 1 hari langsung Ya, busuk. Betul. Tapi kalau taruh di kulkas, di freezer itu masih aman untuk dikonsumsi. Jadi lebih sehat ya sebenarnya. Gitu. Justru pengasapan ikan itu untuk mengawetkan daging ikan lebih bagus untuk membunuh bakteri dalam daging ikan. Daripada ikan ditaruh di freezer. Bukan daripada ikan taruh di es. Iya, Di cold box, kalau di cold box, di atau es freezer. misalnya di dalam kulkas atau di cold box, itu kan kurang sehat. Ya, kurang sehat karena Berhari-hari. sudah bakteri berkembang di dalam. Ya, betul. Gitu. Ketimbang taruh udah masak kemudian taruh di freezer yang ada bekunya ada. Oh, jadi fufu dulu ya? Ya, itu lebih bagus. Diasapkan dulu ya. Ya, itu lebih bagus. Begitu. Tapi kalau taruh di dalam freezer yang hanya es batu aja, itu ada bakteri yang berkembang biak di dalam. Ya kebanyakan masyarakat belum paham sampai ke situ. Jadi banyak orang suka makan ikan es. Tapi kalau di Jambula itu masih ikan segar. segar. Kalau mau makan sehat itu. di Jambula. Itu Jambula, Rua, jualan Sasa. jalan itu ya. Itu lebih segar. Ya. Itu masih habis mancing langsung jual. Gitu. Iya. Makanya Bapak harus makan ikan Jambula. Iya. Biar Saya biasa beli di Dupa-Dupa. gitu. Atau Dupa. Dupa-Dupa. Itu juga masih segar. Segar. Ikan tuna yang baby tuna begini. Cuma ini kan cuma 30 40. Ya 30, 25. Kan makin besar, ikan tuna kalau makin besar gizinya makin tinggi ya. Proteinnya makin padat. Makanya Bapak sehat ya. Kayak tuna. Bisa tiap hari makan tuna. Tadi makan gohu tuna tadi. Sama singkong rebus pasis. Makanya Bapak fresh terus ya. Iya. Tambah Kalau makan ikan tuna pasti fresh terus. tambah kabus berarti Bapak. Ya dampaknya pasti jauh lebih baik kalau makan Sehat. tuna gohu, tuna bakar, dan saya mau yang segar. Saya tidak suka yang SS gitu. Kalau ikan pelagis yang sehat itu termasuk satunya ikan tuna itu. Kan ikan tuna itu kan dikategorikan ikan pelagis. Ikan apa? Pelagis. Ikan pelagis. Iya, ikan pelagis. Ikan hidup di permukaan air laut. Itu pelagis ya. Iya, ikan pelagis. Ya
sehingga ke depan harusnya ada upaya pemerintah untuk menggenjot tingkat produksi tangkapan ikan tuna. Diharapkan juga masyarakat bisa mengonsumsi, diekspor terus-terus, tapi masyarakatnya tidak pernah mengkonsumsi. Hanya anak-anak kita otaknya jongkok, ya kan? Terutama bagi ibu-ibu hamil misalnya, mereka justru dianjurkan untuk mengonsumsi ikan tuna. Bukan cuma ibu hamil, bapak, ibu, anak, semua harus mengkonsumsi ikan tuna. Protein segar kan? Ketimbang orang mengkonsumsi apa? Malah sekarang di kota Ternate banyak orang makan ayam itu. Yang potong. Ya yang potong. Yang banyak matinya. Dong Lama matinya. dong pilih ini makan ikan kamu makan ayam. Ayam saja. Ayam. Padahal ikan tuh lebih sehat. Lebih proteinnya lebih banyak, gizinya lebih bagus, lebih gitu. Ya. Kalau kita lihat di kota Ternate kan banyak sekali masyarakat itu ramai menyerbu rumah-rumah makan ayam. Ayam lalapan. Kan banyak gitu. Kita hitung warung nasi ikan itu dengan warung ayam lalapan tuh warung ayam lalapan lebih banyak. Iya lebih banyak. Ketimbang warung. Betul. Ketimbang ikan. Heran juga saya. Ikan ayam itu dong bungkus dengan karung kemudian dibanting-banting, diinjak-injak Jadi jenis juga. baru kemarin direbus kemudian dimasak baru dimakan. Belum lagi kita tahu kondisi dapurnya gimana di sana. Bapak sih pernah masuk ke dapurnya? Saya sudah ulang-ulang. Iya lihat ulang-ulang ya itu. Cuma mau bagaimana ya kondisi perut mau aja begitu ya terpaksa kita makan. Ya kalau sudah lapar pasti. Kadang juga saya walaupun begitu karena terpaksa tetap sikat. Yang penting kenyang. Penting halal. Menghilangkan rasa lapar. Bapak Asis ini kan ahli perikanan ya. Terus jurusan S1 apa? S2-nya apa? Sama perikanan. Sama perikanan. Ya. Tapi S2-nya apa? Konsentrasinya kayak apa? Ke lingkungan. Lingkungan. Ya ke lingkungan apa? Lingkungan pesisir perairan. Oh. Gitu. Ada lingkungan, ada produksi, gitu. Ada rekayasa, ada penangkapan, ada budidaya, ada pemanfaatan sumber daya perairan, ada pengolahan. Gitu. Oke, kita pesan minum dulu. Pasti sudah minum? Sudah. Sudah ya. Ibu, pemuda 2. Saya begini, batok. Oke, terima kasih Bapak Asis, dosen Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Sempat mumpung kita berjumpa sama beliau, ngobrol-ngobrol di sini. Ya semoga bermanfaat ide-ide beliau barusan kita berbincang-bincang. Oke, terima kasih.